Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak 58? Sehat sedang saya Yesenata. Mantap. Udah pada sarapan semua? Udah, Udah mandi? Udah, Bu. Udah sikat gigi? Udah, Bu. Oke, semua dalam keadaan sehat? Oke, sebelum belajar, coba Ibu mau tahu semangatnya dulu. Ibu mau ngecek semangatnya dulu. Kamu semangat! Oke, udah pada udah semangat, udah apa lagi? Udah sarapan, udah mandi, udah siap untuk belajar. Oke, sebelumnya coba lihat kawannya kanan kiri, ada yang nggak datang? Siapa yang nggak datang? Berapa? Iman. Iman itu siapa? Oke, ada tiga. Kenapa orang itu nggak hadir? Ada yang tahu? Kenapa, Bu? Main-main. Nah, jangan dicontoh. Kalau ada kawannya yang nggak datang ke sekolah karena dia bukan sakit, itu jangan dicontoh. Nanti dia malas ke sekolah, jangan diikuti ya. Oke, sebelum belajar ayo pimpin doa. Salji pimpin doa. John, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama Katolik dan menceritakan masing-masing berdoa Tuhan. Doa selesai. Oke, sebelum kita belajar, jadi kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ayo berdiri, keluar dari mejanya, dari bangkunya. Lihat video yang ada di papan tulis. Ikutin.
Sila. Oke, pendidikan Pancasila. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila. Kita belajar tentang hubungan nilai-nilai Pancasila. Hubungan sila-sila Pancasila. Hubungan antara sila pertama dengan sila kedua, sila pertama dengan sila ketiga, sila ketiga dengan sila kelima, dan begitu selanjutnya. Oke, sebelum itu coba ayo sebutkan isi sila Pancasila bersama-sama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Islam kebersamaan dan keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pancasila ada berapa silanya? Setiap sila itu memiliki nilai masing-masing. Yang pertama, apa tadi bunyi sila yang pertama? Apa contoh penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa? Siapa yang tahu kawan? Yang tahu? Rio, coba apa Rio? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Tuhan satu Tuhan. Apa penerapannya? Apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentang hubungan kita antara kita dengan Tuhan kita? Apa? Ibadah, Ibadah, melaksanakan sholat, mengaji, itu termasuk ke dalam ibadah. sila yang pertama. Oke, yang pertama nilai sila yang pertama menganut ketuhanan. Yang kedua menganut apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dia? Adil. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Saling menolong. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Sila yang ketiga. Sila yang ketiga. Sila yang kedua. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga bersikaplah adil. Jadi kita sebagai sesama manusia harus bersikap adil. Sila yang keempat musyawarah. Jadi sebelum kita mengambil semua kesepakatan, kita harus melakukan musyawarah. Sila yang kelima sila yang kelima sila yang kelima, sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima apa? Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua, sila yang ketiga sikap. Sila yang keempat, sila yang kelima apa? Cinta tanah air. Jadi sengaja pun. Jadi hari ini kita harus mempelajari hubungan antara ketuhanan tentang musyawarah, ketuhanan tentang cinta tanah air, terus bersikap adil tentang musyawarah, seperti itu. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita tahu apa ya hubungannya, apa hubungan sila pertama dengan sila kedua, Sandi. Apa hubungan sila ketiga dengan sila kelima, Sandi. Hari ini kita belajar itu, ya, belajar hubungan sila antar Pancasila. Oke, ibu mau tahu dulu. Sila yang pertama apa bunyinya? Sila yang pertama ketuhanan. Apa lambangnya? Sila yang kedua. Apa lambangnya? Apa? Oke, yang ketiga. Kesatuan Indonesia. Apa simbolnya? Yang keempat.
Assalamualaikum warahmatullahi Ini aku dulu. wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu dengan channel Ibu Amelia Warona. Kali ini Ibu akan belajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Jangan sampai habis ya, jangan di-skip. Hai anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang negara tersebut juga terdapat 5 buah lambang di dalam kaisar yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama.
Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran buku kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan. Oke. Dari video yang sudah ditonton tadi, kan ada yang setiap sila ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kehidupannya masing-masing, ya kan? Pada sila pertama, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa contoh penerapannya? Oke, Nabila, coba apa contoh penerapan sila pertama? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, selain itu, siapa yang bisa? Rajin beribadah. Selanjutnya, apa lagi? Menghormati agama orang lain. Menghormati agama orang lain. Oke, selanjutnya, apa lagi? Saling membantu. Saling Membantu. saling menghormati agama orang lain. Kita sebagai manusia yang beragama, di dalam kelas ini ada berapa agama? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Nah, walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Apa contohnya? Contoh kita menghargai agama orang lain bagaimana contohnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Contoh, misal, kalau kita melaksanakan yang Islam, melaksanakan sholat berjamaah yang biasa kita laksanakan. Bagaimana cara yang beragama Kristen menerapkannya? Ada yang tahu? Nah, apa Nabila? Bersikap sopan dan diam, tidak mengganggu orang lain, teman kita yang sedang melaksanakan ibadah. Itu contohnya. Ayo penerapan yang kedua. Penerapan sila Pancasila yang kedua. Apa bunyi sila Pancasila yang kedua? Apa bunyi sila Pancasila yang kedua? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang bisa juga. Oh, Amel, Amel. Amel, coba kasih contoh. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo Malika. Selain yang disebutkan, kalau dia mau memberikan contoh, boleh. Boleh sekali Ibu kasih kesempatan. Rio, coba Rio. Dapat. Sandi. Oh, aku jadi sama Rima. Bijar, bisa Bijar. Bijar. Coba nanti
tidak boleh berbeda agama atau suku. Oke. Nah, kesimpulannya gini. Kesimpulannya Ibu ambil dari penjelasan Ejia dan Abidar. Dengarkan ya, nanti habis ini Rio yang menjelaskan kembali apa yang disampaikan. Istilah ketiga, melakukan belajar bersama atau diskusi kelompok. Istilah kelima, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Mau dia berbeda suku, mau dia berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, misalnya nih, di dalam kelas ini Ibu bilang, ayo kita melakukan diskusi kelompok. Buat kelompoknya. Di kelompok itu dia beda agama, dia beda suku, dia beda warna kulit, tapi dia tidak membeda-bedakan. Tapi dia tetap melaksanakan diskusi kelompok itu dengan baik, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh gurunya. Berarti itu dia sudah melakukan penerapan antara sila ketiga dengan sila kelima. Ayo Rio, apa tadi yang Ibu sampaikan? Pak? Kerja kelompok, terus? Boleh, bisa. Coba, itu sila keberapa? Sama sila ke? Oke, coba yang kuat. Yang kuat. Hargai pendapat orang lain dengan apa tadi sila ketiganya? Gotong royong. Sila keempatnya? Menghargai pendapat orang lain. Oke, selain menghargai pendapat orang lain, di sila keempat kita bisa rapat pemilihan ketua kelas, terus bisa melakukan musyawarah, ya kan? Terus di sila ketiga apa tadi? Bergotong royong, ya kan? Membersihkan kelas. Jadi contohnya gini, kita ambil di sila keempat itu melakukan kegiatan rapat pemilihan ketua kelas. Sebelum kita melakukan rapat pemilihan ketua kelas, jadi kita melakukan gotong royong dulu, bersih-bersih kelas dulu. Sebelum kita melakukan pemilihan ketua kelas, kita melakukan bersih-bersih kelas dulu, kita gotong royong dulu membersihkan kelas. Biar ketika pemilihan nanti kelasnya udah bersih, kelasnya sudah rapi. Itu termasuk ke dalam penerapan sila keberapa? Sila keberapa tadi? Ketiga dan Ketiga dan keempat. Oke, udah paham kan? Oke, sekarang ada tugas. Tugasnya ini adalah tugas kelompok. Nanti buat kelompoknya sesuai dari yang udah Ibu bilang. Ibu sebutkan. Rejian, Bijar Bu, Rejian, Abijar, terus Febri, Nabila dan Malika satu kelompok. Disatukan mejanya. Yang kelompok kedua Dira, Tika, Bumi, Sandi, dan Mira. Dan kelompok tiga Amel, Kamala, Wendy, dan Ria satu kelompok. Oke, ayo. Ayo, buat kelompoknya. Nanti udah selesai itu Ibu jelaskan bagaimana cara kita mengerjakannya. Ada putih-putihnya. Lagi. Nah, belum kayak medali mau. Mundur. Dari sini mundur ke dari belakang. Tidak dari
begitu selanjutnya ya. Tadi sudah membahasnya manusia mana? Neng kita bodoh teman kau. Dan suka menabung mana? Dua biji. Jangan salah dulu, ini Oke, udah siap semuanya? Karena sudah selesai, sekarang tugasnya adalah menjelaskan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan dengan cara tadi menyampaikan tadi. Oke, sekarang dimulai dari kelompok lapar. Ayo. Di situ mengambil gambar apa? Orang sholat, terus apa lagi? Berdoa sebelum makan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kelompok jeruk. Bawa itu. Oke, selanjutnya kelompok salah. Kami akan menceritakan tentang pengalaman Pancasila. Pertama ada Mitra. Kami memilih untuk beribadah di rumah sebelum makan berdoa. Lalu Ratna. Kami memilih untuk menolong sesama manusia dan beragama. Lalu Pohon Beringin. Kami memilih untuk bermain dan bekerja bakti. Oke, itu tadi merupakan kalian sudah menjelaskan memaparkan hasil dari diskusi kalian tentang apa tadi, tentang penerapan sila serta Pancasila, terus memberikan apa namanya, mencocokkan gambar mana yang termasuk ke dalam sila pertama, gambar yang mana termasuk ke dalam sila kedua. Dengan cara seperti tadi, itu kalian bisa dapat apa namanya, bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Oke, selanjutnya ini ada apa namanya, gambar kerja sendiri yang dilakukan. Caranya adalah kalian menggaris nih yang mana yang sesuai. Sila pertama pada bintang, yang mana yang sesuai. Paham? Oke. Nanti jalan lagi ke depan. Stop dulu. Pencet aja ya kan, Bu? Hah? Dari mana gambar? Musyawarah. Musyawarah itu kita berkumpul untuk mencari sebuah jawaban.
Selasa. Enggak. Oke, udah siap semua soal yang kasih tadi? Sudah belum? Gampang. Oke, tadi merupakan soal pemahaman tingkat rendah. Jadi kita mudah memahaminya hanya dengan menggariskan. Sekarang ada satu soal lagi yang harus dikerjakan. Ini ngobrol aja. Oke, ini dikerjakan saling bekerja sama. Oke, gimana? Tengok simbol pertama, perhatikan simbol pertamanya apa? Bintang. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Dituliskan ketuhanan yang Maha Esa. Apa sikap penerapan kita dari yang bintang pertama, dari sila pertama? Apa? Beribadah, membaca doa sebelum makan, ya kan? Nah, itu kan seperti itu. Oke, kita kerjakan. Oh, tiga. Ini sikapnya belum. Sikapnya ada berapa? Suka hati satu nggak apa-apa. 2 boleh apa? Hah? Nomor absen udah dikosongkan aja. Udah selesai tadi semuanya? Oke. Udah selesai tugas kelompoknya, tugas mandirinya, dan yang tadi terakhir soal evaluasinya juga sudah selesai dikerjakan. Jadi yang kita kerjakan apa? Apa kesimpulan yang bisa ditarik dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba Nabila. Gimana? Ibu kasih pertanyaan. Kira-kira tadi yang udah kita lihat dan kita pelajari penerapan apa, contoh penerapan apa yang ada di sila pertama? Penerapan di sila pertama. Beribadah. Terus apa lagi? Berdoa sebelum makan dan minum. Terus di sila yang kedua, apa penerapannya? Bergotong royong. Terus apa lagi? Membantu sesama. Terus di sila ketiga, apa? Membersihkan kelas, diskusi. Apa sila yang keempat? Penerapan yang keempat, musyawarah. Sila yang kelima penerapannya. Sila yang kelima, rajin menabung, tidak berteman dengan tidak membedakan. Oke, jadi kita sebagai manusia harus saling menghargai orang lain. Jadi di dalam Pancasila, ke dalam 5 Pancasila itu juga termasuk ke dalam penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus dapat kita pelajari, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hari ini pembelajaran kita hari ini mengenai tentang hubungan antar Pancasila, antar sila Pancasila. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, ayo berdoa, pimpin doa. Eji, habisin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum.